Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassli amri wa hudasa min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sodri wa yassli amri wa hudasa min lisani yafqahu qawli. Amal ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan eh, kajian Al-Quran kita seperti biasa, melanjutkan dari kegiatan kita di setiap hari Minggu pagi di Masjid Mestol ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita juga sudah dihadiri oleh selesai kita melaksanakan sholat subuh bersama. Dan di musim dingin ini di Melbourne yang luar biasa, pagi-pagi ini kita harus bangun ya. Jadi saya lihat 8 derajat Celcius, mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan dan tenaga untuk sama-sama bisa hadir di majelis untuk membahas mengenai Al-Quran ini. Dan sudah hadir pagi ini Pak Ustadz kita, Pak Widodo, yang akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya kita bahas bersama dengan Pak Ustadz Taufik, karena kebetulan beliau pada saat ini sedang ada acara ke Sydney, saya dengar seperti itu. Insya Allah untuk meningkat waktu kita langsung mulai kegiatan pada pagi hari ini. Dan kami silakan Pak Ustadz Widodo untuk bisa memulai. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi di pengajian subuh ya. Insyaallah kita coba manfaatkan waktu setelah sholat subuh ini sampai mungkin nanti selesai pengajian ya, untuk kita kembali lagi mengkaji. Biasanya kita awal mulai dengan kajian Quran ya. 2 minggu terakhir kan tafsirnya ya. Kemudian hari ini Mas Taufiknya lagi berhalangan. Jadi kita ubah sedikit untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita bisa lanjutkan lagi kajian tahsinnya. Tapi biasanya itu minggu depan insya Allah ada tamu ya, tamu Ustadz Pak Fahmi Salim. Jadi nanti kita lihat apakah nanti tetap kita jalankan minggu depan atau kita full minggu depan diisi oleh insya Allah Ustadz Fahmi Salim. Untuk kesempatan ini sebelum nanti kajian sirah ya yang nanti insya Allah dibawakan Pak Adi, kita coba membahas berkaitan tentang tadabbur Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan tadabbur kan mungkin kita kemarin sudah belajar membaca ya, tahsin, bacaan yang baik, yang tartil seperti apa, dan kita harus berlatih terus supaya insya Allah bacaan kita lebih baik lagi. Sedangkan yang namanya tadabbur insya Allah adalah
kita mencoba membuat koneksi dengan Quran itu sendiri. Ya, karena di dalam Al-Quran kan banyak juga disebutkan bahwa Quran itu hanya bukan sekedar untuk dibaca, tapi tidak ada makna yang yang nempel ya. Jadi dibaca, kemudian dimaknai, dan kemudian kalau bisa diimplementasikannya. Jadi sebenarnya banyak kisah-kisah di masa dulu bahwa saat Quran dibacakan ada pengaruh, kan kita ingin mendapatkan pengaruh influence dari Quran itu sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bisa dapatkan pengaruh itu? Apakah cukup dengan kita baca saja, atau mungkin kita baca terjemahannya gitu kan? Nah, tapi pengaruh itu kan hanya bisa terbentuk kalau ada semacam hubungan. Ya biasanya karena kita manusia adalah hubungan emosional. Ya, dari apa Quran yang kita baca dengan touching our heart, intinya kayak gitu ya. Bagaimana caranya supaya bacaan Quran itu bisa touching our heart? Nah, dalam keseharian intinya bahwa biasanya touching heart itu akan terjadi kalau ada connection, atau ada semacam konteks yang berkesesuaian dengan kondisi kita. Jadi misalkan kalau misalnya banyak ya dari mungkin teman-teman kita kalau sedang ada masalah gitu kan, biasanya kan ada beberapa aspek. Yang pertama bisa juga dia curhat ke sosial media dan sebagainya ya. Atau juga ada yang coba dia buka Quran misalkan ya. Terus saya lagi ada masalah ini gitu kan. Jadi di sosial media pun juga terkadang kalau kita dapat postingnya misalkan Ustadz ya, misalkan siapa Ustadz Meng ya, siapa Meng ya, yang dari Afrika itu kan dia suka posting ya, biasanya postingnya kalau kamu lagi diuji nanti begini gitu. Itu juga terkadang bisa mendapat iya ya, mengingatkan kita intinya gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih Mufti Meng ya, kalau pernah yang ikut misalnya di follow di tadi Facebooknya dan sebagainya gitu kan, terkadang kan dia regularly posting sesuatu ya, mengingatkan kita lah intinya bahwa kalau kita lagi down dan sebagainya, ingat itu bahwa sebenarnya itu adalah jalan untuk membuat kita jadi lebih baik, intinya gitu ya. Hingga kita selalu diingatkan lagi. Nah, itu juga bagus ya kalau kita dapat postingan yang seperti itu. Tapi kan kalau itu kan mungkin bukan minoritas lah ya kalau di sosial media. Tapi yang lebih pasnya sebenarnya kita punya alat yang insya Allah lebih relevan, yaitu ya Quran itu sendiri. Jadi makanya terkadang mungkin ada yang pernah coba atau mungkin dia belum pernah coba, kalau kita lagi ada masalah, apapun masalah itu, terus kita coba buka Quran, kita baca, kemudian kita baca ininya ya, maknanya kalau kita belum paham makna bacaannya, dan kita coba relatekan gitu dengan kondisi kita, insya Allah akan dapat sesuatu di sana. Karena juga banyak orang yang sudah melakukan itu. Jadi misalkan kalau kita lihat kisah-kisah orang yang convert gitu ya, itu ketertarikan mereka sebetulnya terbentuk saat mereka ada masalah dan masalah itu tidak terjawab. Jadi misalnya ada orang yang bahkan orang yang sudah mendalami agama ya, maksudnya calon pemuka agama lain ya. Nah, dia mendapatkan pertanyaan tidak terjawab, kemudian dia buka ada Al-Quran, dan kemudian di sana banyak pertanyaan dia yang terjawab, itu akhirnya terbentuk koneksi. Artinya Quran is something very special intinya gitu ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab di sana. Sama juga dengan kita saat kita ada masalah, kita coba cari sana, dan somehow meskipun kalau kita lihat ayat Al-Quran kan sebenarnya sifatnya umum ya, atau paling tidak kalau kita lihat dari kisah turunnya ayat itu berkaitan dengan satu kejadian tertentu. Tapi in somehow Allah membuat ayat itu seolah-olah jadi bersifat umum. Artinya bahwa sebetulnya merespon satu kejadian, tapi sebetulnya ayat itu bisa dipakai terus menerus ya. Artinya even dengan kejadian yang tidak berkaitan dengan apa ayat itu turun, dan ternyata bisa juga connect gitu ya. Jadi kayak misalkan ada beberapa ayat yang misalkan
berkaitan merespon tentang satu kejadian, lalu biasanya di ujungnya Allah menjelaskan bagaimana itu ya. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dan menghukum siapapun yang gitu. Dan itu pernyataannya sifatnya umum dan itu bisa berlaku untuk kejadian apapun. Jadi itulah keunikannya Quran gitu ya. Jadi sebetulnya selain kita coba baca secara reguler, tapi sebaiknya juga kita coba mendapatkan memaknai dari ayat tersebut ya. Sehingga kita bisa mendapatkan satu koneksi tadi. Jadi kembali lagi banyak ya semacam tip ya. Jadi kalau ada satu Quran khusus namanya Quran Tadabbur, itu biasanya bahasan dalam satu ayat atau dicuplik ada ayat ini, kemudian terkadang disinggung berkaitan tentang bagaimana ayat itu turun. Kemudian atau ada kisah yang berkaitan tentang saat ayat itu dibacakan. Jadi misalkan diambil dari tafsir yang Al-Qurtubi, oh ini berkaitan tentang ini. Atau diambil dari sejarah asar atau sirah ya, waktu Nabi membacakan ayat ini, bagaimana respon sahabat itu sekarang seperti itu. Sehingga membuat semacam atau istilahnya mengkontekstualkan ayat itu terhadap kejadian apa yang terjadi dengan diri kita. Nah, kembali lagi tadi bagaimana kita mencoba membuat koneksi, karena ada dua arah. Pertama, biasanya kalau kita mulai dari masalah, ya, kita punya masalah, lalu kita ingin membuat koneksi, maka kita coba baca Quran, kita coba kontekskan dengan kejadian yang kita alami, lalu apa pembelajaran yang didapat dari sana. Atau kembali dibalik dari arah yang lain, kebetulan alhamdulillah misalnya kita tidak lagi ada masalah, tapi kita ingin mentadabbur Quran, ya kita saat baca Quran, terus kita coba memahami maknanya itu, ya. Pemahaman makna itu kan bisa macam-macam ya, tapi paling tidak kita coba kontekskan dengan kondisi kita. Sebetulnya what's the story about this one, sesuatu yang relevan dengan kondisi kita. Begitu sudah terbentuk koneksi itu, maka itu akhirnya akan jadi satu special connection secara emosional, ya. Jadi memang ya itu salah satu caranya. Nah, sekarang yang mau kita coba adalah mungkin kita coba bersama-sama, kita coba buka satu ayat, kemudian bagaimana persepsi kita tentang ayat itu. Nah, setelah itu apa hubungannya dengan kita, dan kemudian apa take away dari sana, ya. Mungkin coba kalau Bapak Ibu sekalian ada Quran di hadapannya, ya mungkin kita coba mulai dengan satu ayat yang paling sering juga kita baca, yaitu surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang 3 ayat terakhir ya. Bentar. 10, 200. Ayat ke-284 ya. Oke. Jadi coba kita buka kalau ada yang Qurannya, sama paling tidak Quran yang ada terjemahannya ya. Oke, kita coba di ayat yang ke-284 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu aja dulu ya. Jadi terus kita coba baca makna dari ayat tersebut ya. Sekarang mungkin kita baca makna di bahasa Indonesianya aja ya. Lillahi ma fis samawati. Nah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan juga apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kita ingin menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita gitu ya. Autufuhu yuhasibukum bihillah. Autufu, atau juga kita ingin menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita, maka yuhasibukum bihillah, maka Allah pasti akan tahu ya. Allah akan ada perhitungannya dengan apa yang kita lakukan tersebut ya. Fayaghfiru lima yasha, dan Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki.
wa yu'adzibu may yasha, dan juga Allah akan menghukum menyiksa siapa yang dikehendakinya ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari makna itu kira-kira apa yang kita dapat di sana? Ada yang mau ini sharing? Allah sangat mengetahui ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita coba relate ke kondisi kita, apa yang relevan dari sana? Jadi ini ya gitu. Jadi oke, kita tahu maknanya. Sekarang apa konteksnya? Apa ininya ke kita? Oke. Nah, sekarang kalau kita coba ambil dari sisi itu, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Baik yang kita sembunyikan atau yang kita ungkapkan ya. Dan itu akan ada perhitungannya semuanya. Apakah itu nanti jadi satu kebaikan atau jadi satu hukuman buat kita. Coba kita relate ke sini. Maksudnya kita coba open up ya. Jadi ini sebenarnya a way kita berinteraksi dengan Quran. Jadi oke, kita tahu maknanya, tapi coba kita kontekskan dengan diri kita. Nah sekarang kalau kita ambil dari ayat tersebut, bahwa tidak ada sesuatu, itu kan artinya tidak ada sesuatu yang kita bisa sembunyikan dari Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam kita, ya, di dalam hati kita, baik yang kita sembunyikan atau kita ungkapkan. Coba kita bayangkan, setelah Allah mengatakan itu, Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah akan menghukum siapapun yang Allah kehendaki. Nah, dalam tiga elemen tadi kan, pertama masalah perhitungan atau sesuatu yang kita lakukan, terus kemudian dilanjutkan Allah akan ampuni apa yang akan siapapun yang dikehendaki, dan juga Allah akan menghukum siapapun yang dikehendaki. Coba kalau kita lihat konteksnya di mana kira-kira? Konteksnya adalah bahwa apapun yang kita kerjakan ada perhitungannya. Dan perhitungan itu bisa dua hal, bisa diampuni oleh Allah, bisa juga dihukum oleh Allah, ya kan? Artinya apa? Every single thing dari apa yang kita lakukan akan ada perhitungannya. Nah, sekarang coba kita tarik konteksnya ke diri kita bagaimana. Contohnya misalnya gini. Mungkin yang sudah berumur ya, kita lihat bahwa dulu saya waktu muda melakukan ini itu. Dan itu belum ada belum ada kita lakukan action. Jadi contohnya kalau waktu dulu saya melakukan banyak kesalahan begini, dan itu alhamdulillah tidak ada yang menuntut kesalahan itu. Meskipun itu sebetulnya bisa juga dikatakan perbuatan yang bisa dikatakan kategorinya maksiat. Tapi tidak ada yang menuntut, karena tidak ada yang dirugikan secara langsung. Tapi apakah itu tidak akan ada perhitungannya nanti di hadapannya Allah? Apakah itu bisa just wiping away? Itu kan jadi pertanyaan buat kita gitu. Artinya kita coba melakukan perhitungan di situ. Padahal Allah jelas semua itu akan ada perhitungannya. Ya, coba misalnya kalau kita baca di tafsirnya ya. Jadi Allah menjelaskan semua apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah miliknya Allah. Jadi artinya everything is belong to Allah. Mau kita sehebat apapun nggak ada artinya lah, intinya gitu ya. Allah tahu apa yang ada di dalam langit dan bumi, sekecil-kecil apapun tahu. Bahkan daun yang jatuh ke tanah pun Allah tahu, intinya gitu. Sangat detail intinya ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuannya Allah, ya kan? Dan semua itu akan ada perhitungannya. Dari situ aja sebetulnya, wow, nothing we can running away, ya kan? Apa yang kita umpetin, apa yang kita coba lakukan yang semua orang tidak tahu, tapi pasti ada perhitungannya. Artinya jangan pernah kita menafikan, kan udah masa lalu, udahlah kita lupakan saja gitu ya. Well, Allah tidak melupakan itu, intinya gitu ya. Tapi bukan berarti itu mendiscourage, tapi paling tidak we just need to be aware bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada perhitungannya ya. Jadi jangan take it lightly, jangan take it easy, intinya gitu ya. Kemudian semua akan ada perhitungannya dari apa yang dikerjakan oleh hambanya Allah ya.
Apakah nanti perhitungannya jadi membuat jadi kita dihukum atau Allah ampuni, ya itu nanti udah terserah sama Allah. Jadi artinya itu membuat kita pushing ourselves dalam konteks bahwa kita coba membuat perhitungan buat diri kita sendiri. Ya, apa yang kita kesalahan apa yang kita dulu lakukan dan kita belum minta maaf misalkan. Ya, artinya bahwa coba kita lihat ingat-ingat dulu. Ada enggak ya kesalahan itu? Jadi misalnya kalau dalam kasus saya coba membuat daftar kesalahan-kesalahan saya dulu ya waktu saya dari masih yang saya bisa ingat gitu kan. Oh dulu saya waktu kuliah saya pernah minjem buku dulu dari saya pernah ya ini pengakuan dosa jadi pernah minjem buku dari satu apa namanya tempat dan buku itu tidak saya kembalikan meskipun tidak ditagih sama yang punya gitu kan. Terus apakah itu akan berlalu begitu saja gitu kan? Misalkan gitu ya. Oh dulu saya juga pernah ngambil ini dan saya tidak kembalikan. Lalu gimana saya bayarnya? Intinya gitu. Jadi itu membuat coba kita ingat-ingat lagi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga membuat dari diri kita bahwa oh saya itu orang yang nggak bersih lah. Saya banyak kesalahan dan sebagainya gitu loh. Maka itu selalu mengingatkan kita bahwa paling tidak setelah sholat ya kita mohon sama Allah, ya Allah dulu saya pernah melakukan gini 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 gini, ya Allah mudah-mudahan itu tidak menjadi apa perhitungan yang akan menyulitkan saya kelak di hari perhitungan intinya gitu ya. Atau saya pernah dulu melakukan begini begini begini. Jadi coba kita angkat itu karena apa? Di sini Allah ancamannya kan keras sekali gitu kan. Di ayat ini aja gitu ya. Jadi semuanya akan ada perhitungannya. Nanti soal itu diampuni atau dihukum itu udah urusannya Allah gitu ya. Kita akhirnya jadi ya makanya kalau kita lihat berkaitan tentang apa namanya ayat ini ya, saat ayat ini turun lalu para sahabat langsung pada cemas kan kepada Rasul, ya Rasulullah kami ini kalau engkau perintahkan untuk sholat ya kami sholat lah, kalau perintahkan sedekah kami sedekah, tapi ini bagaimana ya Rasul, ini kan berat sekali ya, semua every detail dulu kita waktu muda begini-begini pasti kan akan nanti dihitung, diazab ya kalau kita membuat satu kesalahan. Itu respon sahabat saat mendengar ayat ini turun. Nah itu yang sesuatu yang ingin kita dapatkan juga kan saat kita membaca ayat ini. Makanya biasanya 3 ayat ini kan 3 ayat terakhir Al-Baqarah kan kalau misalnya di majelis zikir atau paling tidak mungkin yang rajin baca Al-Maksurat gitu ya. Tiap pagi tahu kan ya Al-Maksurat ya zikir pagi yang Al-Maksurat itu kalau tidak salah disusun oleh siapa dulu yang dari Hasan Albana ya. Ya. Itu 3 ayat penting ya. Bahkan juga 3 ayat ini juga dibaca sebagai bagian dari zikir pagi. Ya, apa namanya askar sobah. Oh, juga askar masa. Askar sobah itu baca zikir pagi dan juga zikir sore ya. Atau kalau teman-temannya apa dari teman-teman ada tuh ulama gitu ya, kalau tahlilan 3 ayat pasti juga dibaca. Karena sangat penting dari 3 ayat ini gitu ya, yang paling apa namanya juga kalau kita coba memaknai maksudnya, kenapa sih ayat itu selalu dibaca di sini, di sini, di sini? Karena penting sekali gitu ya. Ini masalah perhitungan ini gitu ya. Nah itu kita ingin build connection itu gitu saat kita membaca ayat ini. Jadi ingat di ayat 284 bahwa pasti akan ada perhitungannya. Sehingga membuat kita jadi lebih aware lagi ya, lebih apa harus hati-hati lagi. Kesalahan-kesalahan yang kita punya dulu, meskipun yang kita orang yang kita salahi atau orang kita rugikan tidak menuntut kita, bukan berarti tidak akan ada perhitungannya, ya kan? Bagaimana kita membayar itu? Nah, biasanya ulama mengajarkan, oke, selama ahli warisnya masih ada, orang yang kita rugikan, maka kita minta maaf ke mereka atau paling tidak kita minta dihalalkan, minta kita untuk dihapus kesalahan itu. Nah, itu kan banyak kisah-kisah ya orang-orang terdahulu yang yang dia sangat memperhatikan hal tersebut gitu ya. Bahkan pernah kan dikisahkan ada seorang pemuda saat dia dalam melakukan safar ya perjalanan, kemudian sampai di satu sungai, di mana waktu di sungai itu mengalir tiba-tiba ada sebuah buah apel yang mengalirkan di atas sungai tersebut.
Lalu karena lapar dia ambil buah apel itu kan. Wah, ini masih bagus, udah saya makan aja gitu kan. Begitu dia makan baru sadar, bentar, ini buah apel ini pasti miliknya seseorang. Gitu. Kalau kita kan mungkin nggak mikir sejauh itu ya, oh buah apel dari orang adil, udahlah yang penting masih bagus dah kita makan aja gitu kan, nggak usah ribut mikir. Tapi buat orang yang hatinya sangat-sangat halus, dia akan mencoba, ini kan miliknya seseorang, wah ini berarti aku mengambil barang yang bukan hakku ini kan. Akhirnya apa ya, coba dia cari, ini miliknya siapa gitu. Akhirnya dia menyusuri lagi sungai ke arah hulunya gitu kan. Kemudian di satu tempat ternyata di satu hulu itu ternyata ada pohon apel di sana yang memang sedang berbuah. Dan dilihat, ini kemungkinan buah itu jatuh dari pohon tersebut. Lalu si pemuda itu mencari siapa pemilik pohon ini gitu kan. Oh ternyata melon ini milik seseorang ini, bapak ini. Lalu didatangi bapak ini, bapak saya mohon maaf karena apa namanya saya memakan buah apel yang jatuh di sungai itu gitu, yang tentunya ini milik bapak dan saya mohon itu bisa dihalalkan gitu kan. Kemudian si bapak itu, oh nggak bisa, nggak bisa. Ini pasti ada harganya, ya kamu harus bayar dengan apa namanya bekerja di tempat saya selama sekian bulan supaya itu jadi halal intinya gitu. Karena yang punya itu mengikrarkan seperti itu dan itu satu transaksi yang sudah terjadi, artinya dia sudah ambil manfaatnya dari barang tersebut dan dia belum membayarnya, belum membayar akadnya dan dia harus membayar akad itu dengan bekerja kepada bapak ini selama sekian bulan. Akhirnya dia kerjakan gitu kan. Untuk bisa menghalalkan apa buah apel yang tadi mengalir di sungai yang dia makan tadi gitu. Ya itu kisah lanjutnya kan ada kisah hikmah di balik sana ya yang akhirnya mungkin cut to short gitu ya karena bahasan kita kan bukan di sini, bahasannya kita adalah bahwa masalah perhitungan tadi. Jadi yang akhirnya malah itu jadi kebaikan buat si pemuda ini karena apa? Ternyata bapak itu setelah mensyaratkan bekerja itu maka dia juga disyaratkan untuk menikahi anaknya yang kebetulan anak itu buta, lumpuh dan sebagainya dan dia harus menikah dengan anaknya tersebut. Wah ini bagian dari transaksi. Artinya ya karena dia sudah merasa bersalah ya udah dia jalankan saja dan ternyata happy endingnya adalah ternyata putrinya itu buta bukan dalam arti buta fisik, lumpuh bukan arti lumpuh yang fisik tapi buta dari segala kemaksiatan. Lumpuh dari segala jalan-jalan kemaksiatan. Akhirnya malah jadi kisah yang happy ending intinya gitu yang ternyata itu adalah katanya dikisahkan itu adalah ternyata orang tua dari seorang ulama besar yang nanti akhirnya anaknya lahir jadi ulama besar. Tapi bukan di situ konteksnya, tapi konteksnya adalah perhitungan terhadap hal tersebut. Juga pernah dikisahkan dari satu panglima, ya saya pernah baca satu sirah gitu ya, di mana dia dalam perjalanan menuju satu tempat, dalam perjalanan tempur, kemudian setelah jalan beberapa waktu, mungkin harian ya, sampai di satu tempat dia baru sadar. Ternyata apa? Ternyata dia meminjam pena dari seseorang di kota yang dulu dia lewati. Oh ini kan pena yang saya pinjam dan saya belum kembalikan ini. Apa yang dia lakukan? Maka dia bawa pasukannya kembali lagi ke kota sebelumnya. Lalu dia cari orang pemilik pena dan dia mohon dikembalikan. Jadi artinya apa? Untuk orang yang mungkin sudah paham ya makna dari ayat ini, konteksnya adalah jangan main-main ya, jangan kita menganggap enteng sesuatu yang kita ambil barang dan bukan milik kita, itu harus kita kembalikan. Jadi ya ini makna ya itulah konteks tadabur itu tadi di sana ya. Jadi akhirnya benar ayat itu begitu maksudnya, sampai dalam seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi banyak kisah gitu. Ya saya juga pernah dulu waktu ini saya pernah cerita atau belum ya? Waktu di Clayton kan ada toko buah ya depannya, bukan yang Vietnam, yang depannya yang orang Greek dulu itu. Waktu itu saya ke sana kan lihat ada ada buah-buahan, ada anggur gitu kan. Anggurnya itu saya icipin gitu kan. Saya icipin, saya makan. Setelah saya keluar dari sana gitu, saya baru sadar, saya tadi ngambil icip itu saya belum minta izin sama pemiliknya gitu kan. Berarti kan itu belum tentu halal intinya gitu. Saya ngambil itu, saya icipin. Mungkin kalau normnya kan ya boleh orang bebas yang ngambil, tapi kan belum ada akad gitu kan sama si tukang buahnya itu. Akhirnya besoknya saya datang lagi ke sana kan. Terus saya datang,
ke siapa? Ke orangnya itu, excuse me gitu. Saya bilang yesterday I just picking up one of it and I taste it without your permission gitu kan. Terus should I pay for that gitu kan? Oh lalu dia bilang God bless you katanya. God bless you. No, you don't have to, you don't have to gitu. Masya Allah. Jadi artinya buat dia satu apa ya? It's not really apa ya, kayak sesuatu yang luar biasa gitu. Padahal buat kita mungkin ya hal kecil ya ini. Iya kita kan belum minta izin, makanya kita harus minta izin. Terus kemudian saat kita minta izin ternyata dia bilang God bless you. Ya ternyata kan orang Greek kan orang ortodok ya. Ya ini banget gitu ya. Wow sangat ini banget ya. Jadi sesuatu yang kecil untuk ukuran orang apa ya, orang biasa, tapi saat kita menganggap itu nilainya bagaimana, ternyata diapresiasi sangat luar biasa. Jadi makanya jadi sekarang kalau khususnya untuk saya berusaha ya, saya dulu pernah janji apa yang saya belum pernah tepati, enggak kan kalau kita kan janji oh gampang ya oke, nanti sore gue datang gitu ya, atau gimana ternyata nggak datang dan sebagainya, nggak ngasih tahu dan sebagainya. Jadi ya itu harus benar-benar kita perhatikan ya intinya kayak gitu. Jadi itu satu apa namanya pengingat buat kita lah ya, jadi supaya kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah sekarang itu satu kisah di surat Al-Baqarah. Kemudian kita ambil kisah yang lain di misalnya di surat di surat An-Nisa ayat ke 41 ya. An-Nisa ayat 41, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maknanya adalah maka bagaimanakah halnya orang kafir tersebut ya apabila kami akan mendatangkan seorang saksi yaitu Rasul dari tiap-tiap umat. Dan kami akan mendatangkan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, saksi atas untuk umatmu. Nah ini adalah kisahnya satu ayat di mana satu saat diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata, Nabi bersabda kepadaku, bacalah untukku ayat Quran gitu kan. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab kepada Nabi, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku membaca untuk Anda padahal kepada Anda lah Quran itu diturunkan. Ya. Kemudian beliau menjawab, ya sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain. Kemudian lalu Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa. Lalu sampai pada ayat yang itu tadi, yang ke-41 tadi ya. Kemudian Nabi setelah mendengar itu maka cukup gitu kan. Dan kemudian ternyata mata Nabi berkaca-kaca, nangis gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana sih saat dibacakan ayat itu Nabi sampai menangis gitu kan. Sampai ada berarti kan ada satu makna yang dalam di sana. Jadi kalau kita lihat tafsirnya kan, tafsir itu kan sebetulnya berkaitan tentang kalau nggak salah ini berkaitan tentang umatnya Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi saat bahwa nanti semua umat itu akan ada saksinya atau akan ada disaksikan oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Dan untuk umat Islam, Nabi SAW akan menjadi saksinya gitu ya. Dan di sana kan berarti di situ coba kita pahami, kalau dalam posisi Nabi SAW ya, bahwa Nabi itu ditugaskan oleh Allah untuk mengasuh umatnya. Nanti umat yang beliau asuh itu akan istilahnya diperhitungkan nanti di hari kiamat ya. Dan Nabi sendiri akan menjadi saksinya. Saksinya apakah memang mereka sudah mengikuti risalah yang dibawakan oleh Nabi atau belum. Bayangkan kalau kita misalnya gini, kita coba ambil makna atau kita membuat konteksnya terhadap terhadap diri kita. Mungkin kalau berkaitan tentang leader sama umat, mungkin agak jauh koneksinya dengan kita karena tidak semua dari kita punya atau dalam posisi pemimpin ya.
Pemimpin dalam arti pemimpin umat. Kalau pemimpin keluarga mungkin kita bisa relevan. Nah contohnya gini, kita bayangkan bahwa kita sebagai kepala keluarga, kita punya anak-anak, ya kan? Kita coba mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang insya Allah anak soleh dan soleha. Oke, kita sudah berusaha dan sebagainya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sehingga mereka akan mencapai pada tingkat kesolehan yang kita harapkan. Ini kesolehan yang paling tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, sekarang bayangkan satu saat kita sudah sudah lewat masa itu jauh gitu kan. Satu saat ada satu proses di mana anak-anak itu akan dihitung atau paling tidak di assess ya, seberapa jauh dia soleh atau soleha. Dan kita akan jadi saksinya. Coba bayang suasana hati seperti apa kan di sana kan, artinya anak kita nanti akan dihitung, ditimbang kamu itu bagaimana perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya dan sebagainya, dan kita akan jadi saksinya gitu. Saat anak kita ternyata bisa lolos di tingkat kesolehannya ternyata sesuai dengan yang diharapkan, maka kita alhamdulillah gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau anak itu ternyata jadi anak yang nauzubillah tidak soleh gitu kan, pasti akan ada rasa berat di kita. Ya Allah, dulu itu kan saya yang mendidik gitu kan. Saya yang mendidik dia dari kecil sampai dewasa dan sebagainya, kok ternyata ujungnya jadi seperti itu misalkan. Itu pasti akan ada. Dan itu rasa itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Karena semua umatnya Nabi itu akan diperhitungkan dan Nabi akan jadi saksinya. Ya. Sehingga makanya bisa dibayangkan Nabi itu menangis karena beliau memahami konteks dari ayat itu akan jadi seperti apa. Mungkin yang dibayangkan nanti saat dia ini Nabi sudah bisa membayangkan ya saat orang akan berbondong-bondong dihisap, ditimbang amalnya dan sebagainya, dan umat Nabi ada yang alhamdulillah lolos, ada yang tidak. Oh, Nabi langsung terharu menangis, ya Allah begitu beratnya gitu ya. Berat bukan dalam arti berat untuk menjalankan tugasnya Allah, tapi berat melihat hasil dari pekerjaan tersebut. Karena tidak semua orang nanti umatnya Nabi tidak akan bisa lolos gitu. Akhirnya apa? Disitulah terbentuk emosional. Jadi ayat itu jadi punya hubungan emosional dengan kita. Ya, emosional dalam arti ya Allah itu maknanya begitu ya Allah. Jadi membuat kita nangis. Makanya kalau kita perhatikan ada orang yang misalkan sholat jamaah gitu ya, bacaan imamnya bagus sekali gitu kan. Bacaan imamnya bagus sekali, dan kemudian dia mengerti dan dia bisa membuat build connection dengan dia, maka dia pasti akan menangis. Karena membayangkan ya. Dibacakan ayat tadi, dia bayangkan bagaimana itu berkaitan dengan situasionalnya dengan diri kita dan sebagainya. Nah itu yang ingin kita coba bangun gitu ya, artinya bahwa how to build special connection dengan ayat-ayat Al-Quran adalah build special connection dengan kita memahami konteks dari ayat tersebut dan kita mengkontekskan kepada kehidupan diri kita ya. Kemudian di ayat yang lain ya, ini ada contoh-contoh saja. Diwirayakan dari Abdullah bin Amr bin Ash ya, bahwa Nabi membaca membaca firman Allah perihal Nabi Ibrahim. Ini surat Ibrahim, yaitu surat yang ke-14 di ayat ke-36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya kan? Ya Rabb, sesungguhnya bahwa berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Ya, berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian yang berkaitan dengan Nabi Isa, ya perihal Nabi Isa di surat Al-Maidah di ayat yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk
wa in taghfir lahum fa innaka anta azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kembali lagi kan ke masalah uh, perhitungan. Lalu setelah mendengar ayat tersebut, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya umati, umati, memohon kepada Allah, ya Allah jagalah umatku, ya Allah jagalah umatku, intinya gitu kan. Karena apa ya itu tadi ya. Jadi kalau dilihat ayat ini, apa namanya, Nabi Isa kan, ya Allah kalaupun mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat dan engkau akan hukum mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Ini kan permohonan Nabi kepada umatnya untuk diberikan satu keringanan ya. Mereka itu umatmu ya Allah. Walaupun mereka salah dan sebagainya, kalau engkau anggap mereka itu adalah umatmu ya Allah. Mereka bukan siapa-siapa, intinya gitu ya. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kan bahasa yang sangat puitis sekali ya. Beliau tidak meminta langsung, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah mereka banyak kekurangannya. Tidak seperti itu, tapi membuat bahasa yang tidak langsung. Nah ini udah masalah balagoh lagi ya, balagoh bacaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Makanya sebenarnya keindahan ayat Al-Quran itu kalau kita tahu maknanya kan di sana ya. It is very beautiful gitu kan. The way Nabi memohon ampunan bagi umatnya, ya kan? Ya Allah seandainya mereka apa namanya, seandainya engkau hukum mereka, mereka tidak bukan siapa-siapa ya Allah. Enggak ada efeknya buatmu ya Allah, intinya gitu ya. Engkau mau hukumnya sebenarnya mereka ya semacam debu-debu sajalah buat engkau, intinya gitu ya. Mereka nggak ada artinya buat engkau ya Allah. Mereka cuma hanyalah hamba-hambamu saja, intinya gitu ya. Dan kalaupun engkau mengampuninya, maka engkaulah yang maha perkasa. Jadi kan permohonan tidak langsung, tapi sebenarnya dengan kata yang luar biasa ya. Nah jadi itu tadi, jadi saat mendengar itu maka Nabi langsung mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah umati, umati, ya umatku, ya Allah umatku, bagaimana dengan mereka ya Allah. Jadi Nabi mengambil konteks dari doanya Nabi Isa itu untuk juga Nabi mohonkan kepada umat kaum muslimin gitu ya. Mohon itu sampai menangis gitu ya. Kemudian setelah itu lalu Allah langsung berfirman ya. Allah perintahkan Jibril untuk bertemu dengan Nabi SAW. Apa namanya? Hai Jibril, pergi temui Muhammad ya. Dan Robmu ini lebih tahu, tentunya Allah tahu ya apa yang Nabi, tapi the way Allah berinteraksi kan Allah memerintahkan Jibril untuk datang menemui Nabi SAW ya. Lalu tanyakan apa yang membuatnya dia menangis. Oh, kan that's very very apa ya, sentimental ya, very very special connection. Saat Nabi menangis, mohon ampun apa namanya untuk umatnya, lalu Allah respon. Jibril tanyakan kenapa itu Muhammad menangis sampai seperti itu. Ya, meskipun Allah Maha tahu, Allah pasti tahu ya apa alasan tersebut ya. Lalu Jibril diperintahkan Allah datang menemui Nabi SAW ya. Lalu Jibril bertanya kepada beliau, ya Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepada beritahukan. Jibril pun bertanya kepada Nabi dan Rasulullah memberitahukan kepadanya tentang apa yang beliau katakan dan Allah lebih tahu. Jadi ya itu ungkapan Nabi ditanya oleh Jibril, lalu Nabi mengatakan ya itu berkaitan tentang umatku. Ya, kalau Allah akan hukum mereka bagaimana ya Jibril, umatku itu kan juga ya banyak inilah kelemahan dan sebagainya, mohonlah diberikan keringanan ya buat umatku, intinya gitu ya, mungkin kalau kita bahasa kitanya gitu ya. Dan kemudian setelah itu maka Allah langsung berfirman ya, hai Jibril, pergi temui Muhammad dan katakannya sesungguhnya kami akan meridhoi kamu dan umatmu dan kami tidak akan menghinakan. Langsung dapat special apa namanya exception ya, bukan exception, special apa ya treatment dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena because Nabi is very care tentang buat kita gitu ya. Nabi sangat sayang sama kita ya, dia bahwa kalau ada ayat yang berkaitan tentang tegasnya hukuman dari Allah, Nabi punya Allah ringankanlah. Seperti tadi ya, yang di surat Al-Baqarah tadi kan itu tegas-tegas sekali gitu. Dan kita lihat di ayat lanjutannya itu kan udah semacam
exception dari Allah kan. Mungkin kita coba ke ayat yang tadi ya, yang ke Al-Baqarah tadi. Itu kan 284. Kemudian kalau di 285-nya Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi amanah bahwa Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya ya, dan juga orang-orang mukmin. Jadi maksudnya Rasul dan orang-orang mukmin itu beriman kepada apa yang diturunkannya. Ya. Kulun amanah billahi, maka mereka semua itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para malaikatnya dan kepada kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. La nufariqu baina ahadin min rusuli, dan tidak dibeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Jadi itu pernyataan dari Allah yang berkaitan tentang keimanan. Bahwa semua rasul dari zaman dulu sampai sekarang tidak dibeda-bedakan. Artinya risalahnya adalah tetap risalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah Nabi Ibrahim, risalah dari Nabi Yakub ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya itu berkaitan dengan ketauhidan kepada Allah ya. Artinya tidak dibedakan dalam konteks itu. Waqalu, maka katakanlah, jadi saat sahabat-sahabat itu cemas, maka Rasul mengatakan, katakanlah sami'na wa ata'na, ya Allah kami mendengar dan kami taat ya. Taat kepada segala peraturan yang kau tentukan kepada kami ya. Gufronaka, maka ampunilah ya Allah gitu kan. Gufronaka, we ask for your forgiveness. Rabbana wa ilaikal masir, dan kaulah tempat kami untuk kembali. Artinya bahwa jangan cemas terhadap itu, maka artinya mohonlah. Jadi artinya itu udah satu rule dari Allah. Allah lah yang akan menentukan apakah nanti akan dihukum atau diberikan ampunan. Maka jangan cemas, maka tetaplah taat kepada apa yang sudah Allah tentukan ya. Dan daripada kita cemas, mendingan mohon ampun aja gitu lah. Gufronaka Rabbana wa ilaikal masir, itulah tempat kami nanti akan kembali ya. Kemudian di ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan sesuatu yang dia tidak akan sanggup untuk carry ya. Itu udah satu rule ya, itu kan udah janjinya Allah, ketegasan dari Allah. Jadi artinya bahwa apa? Seberat apapun ujian, cobaan, kondisi, challenge, everything, that's never go beyond our ability to carry. Ya kan? Itu artinya saya bilang, ada satu motivation buat kita kan. Seberat apapun ujian itu sebetulnya kita mampu. Tidak ada kata yang kita tidak diberikan kemampuan to facing all the challenge. Karena janjinya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya kan itu memang berat, semua ada perhitungan, tapi Allah tahu ya batasan dari kita seperti apa. Dan dan kemampuan apa yang kita bisa jalankan di sana. Jadi jangan cemas intinya gitu ya. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat, for him apa yang sudah dia kerjakan ya. Dan juga for him which he has earned, and upon him and what he has earned ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw atana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kami dihukum dengan sesuatu karena kelupaan kami. In nasina, ketika kami lupa, au ahtona, atau kami melakukan ketidaksengajaan. Ini kan sebenarnya kita dibahas dulu di hadis ke-39 ya, di surah di Arba'in Nawawiyah. Di mana ini dijadikan satu dalil dalam konteks hukum fikih bahwa satu kejadian yang kita lakukan karena kita lupa, atau kita tidak lakukan karena kita lupa, atau kita lakukan karena ketidaksengajaan, maka hukumnya akan berbeda dari yang kita lakukan secara sengaja. Meskipun konteks hukumnya masih akan berlaku ya. Jadi kalau kita membunuh tapi tidak sengaja, itu tidak ada kisos, hanya kita disyaratkan untuk membayar diyat, denda saja. Kalau membunuh tidak sengaja artinya kayak polisi mau menembak maling gitu kan.
Tapi pelurunya kena anak kecil jadi meninggal. Konteksnya bukan polisi itu membunuh anak kecil. Tapi polisi itu ada melakukan sesuatu yang tidak sengaja membunuh orang lain. Jadi artinya hukum Qasas tidak diberlakukan di sini. Jadi polisi tidak dihukum Qasas karena dia melakukan membunuh anak kecil tersebut. Tapi yang diperlakukan adalah hukum diat atau hukum denda, intinya gitu. Jadi itu yang dijadikan satu kaidah fikih ya. Apa namanya? Rabbana wala tahmil alaina isong kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah kami dibebankan beban-beban yang berat yang Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Konteksnya adalah ini kan kepada kaum Bani Israel ya. Sebenarnya larangannya kan banyak sekali waktu itu ya. Maka janganlah kami dibebankan hal-hal yang berat itu ya Allah, intinya gitu ya. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih, ya, dan ya wahai Tuhan kami, janganlah put us on yang kita tidak mampu untuk menjalankannya ya. Maka wa'fu anna, maafkanlah kami ya, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah sepelindung, fansurna alal qaumil kafirin, pelindung dari kaum kejahatan kaum orang-orang kafir ya, intinya gitu. Jadi itu kan very very beautiful sebenarnya kalau kita mau mendalami dari makna tersebut. Pertama ada ketegasan, kemudian ada semacam bagaimana kita meresponnya ya di ayat yang ke-285. Ya jangan cemas, ya responnya dengan ya Allah mohon ampunlah, ampunilah. Jadi mohon ampun kepada Allah supaya kita, dan yang paling penting adalah sami'na wa ata'na, ya kami mendengar dan kami taat pada ketentuan dari Allah. Jadi ujungnya wa'fu anna waghfir lana warhamna ya, anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ini doa yang beautiful ya. Intinya kayak gitu. Jadi ya itu kira-kira mungkin contoh bagaimana kita mentadaburi ayat Quran. Jadi memang proses yang yang mungkin tidak sekali jadi, karena biasanya akan sangat dipengaruhi dengan kondisi kita. Kondisi saat kita membaca Quran tersebut ya. Kalau kita lagi ada masalah A, biasanya kita kaitkan relevansinya dengan kondisi kita yang lagi berhadapan dengan masalah A tersebut. Atau yang B juga. Jadi dari ayat yang sama itu bisa menjawab different problem gitu ya. Tergantung kita nanti memaknainya seperti apa. Yang namanya tadabur itu sebenarnya bukan tafsir ya, berbeda ya dalam konteks tafsir itu adalah sebetulnya melihat perspektif, memahami kedalaman dari makna satu ayat berdasarkan perspektif tertentu. Karena kalau kita bacanya tafsir Al-Qurtubi biasanya sangat-sangat ini sekali, sangat hukum sekali intinya gitu ya. Oh berkaitan dengan hukum begini karena Imam Qurtubi kan very sangat ini sekali lah dalam konteksnya hukum ya. Jadi kalau kita baca tafsirnya misalnya Tobari atau Ibnu Katsir itu kan berkaitan dengan kisah-kisah zaman dulu. Makanya sebenarnya membaca tafsir itu kita tidak hanya rely pada satu mufasir. Karena mufasir itu kan perspektifnya agak berbeda ya dengan mufasir yang lain. Sehingga saat kita menggabungkan perspektif yang banyak itu akhirnya kita mendapat keutuhan makna. Itu tafsir. Jadi hanya sekedar tahu maknanya ya. Oh begini itu maknanya. Kalau tadabur adalah bukan sekedar tahu maknanya tapi merelatekan kepada diri kita. Jadi saat kita baca ayat itu, wow that's special. Ayat ini kalau anak muda kan pergi ke mana gitu ada diputar lagu, that's my song gitu ya gitu kan. Wow that's my song. Lagunya kita tuh lagi dimainkan gitu kan. Tapi kalau di sini kan, oh that's my ayah intinya gitu. Kita harus bisa sampai punya special connection. Wah itu ayat yang sangat ini banget tuh buat kita ya. Nah itu yang ingin kita coba dapatkan ya sampai ke level sana. Oh that's my favorite ayah intinya gitu kan. Nah makanya kita sudah membuat koneksi tadi. Jadi saat ayat itu dibacakan kita jadi ingat, oh itu dulu waktu saya ada masalah ini, saya baca ayat itu, alhamdulillah hati kita jadi tenang kayak gitu. Jadi mungkin itu saja kali ya pengantar. Jadi mudah-mudahan sih sebetulnya yang coba saya sharing sini adalah untuk mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa that's how we try to build connection gitu ya dengan Quran. Itu dalam konteks mentadaburi ayat itu. Pertama dari pemaknaan, kemudian sampai masuk
build the special connection tadi gitu ya. Mungkin kita tidak akan bisa mengkonekkan semua ayat gitu. Tapi paling tidak ada ayat yang kita bisa lihat sebagai spesial dengan kita, itu ayat kita banget nih gitu ya gitu ya. Jadi sehingga dari sana saat ayat itu dibacakan kita jadi seperti punya koneksi ya. Sampai mungkin saat kita membaca ayat itu jadi seolah-olah kita bisa merasakan bahwa seolah ayat itu turun langsung buat kita. Ya kan? Mungkin ya itu tergantung kondisi ya, karena dulu saya pernah juga sampai masuk pada tahap saat kita baca ayat itu tiba-tiba seperti ayat itu turun buat saya gitu kan, spesial. Jadi bukan cuma sekedar makan, tapi kalau tiba-tiba ada rasa keterharuan ini yang bisa kita baca, wah Allah ini begini ya, oh begini. Nah itu hanya bisa terbentuk kalau kita berulang-ulang lagi ya, berulang terus mencoba memahami gitu ya. Dan mungkin satu hal bahwa waktu kemarin, 1 minggu lalu saya ke toko buku Darussalam di Sydney Road ya. Di sini kan ada toko buku kitab. Kemudian saya ketemu, mungkin pernah lihat Quran yang seperti ini ya. Dimana itu di sini dibikin indeks-indeksnya gitu kan. Indeks-indeksnya berkaitan tentang misalkan tentang apa, morality atau tentang ini loh. Tentang do not approach adultery misalnya. Oh ini berkaitan dengan ayat ini. Kemudian ini tentang apa. Nah itu mungkin bagus juga kalau misalnya kita pakai ini sehingga saat kita mau ngomong masalah be just kind, coba kita, oh ini di ayat An-Nahl ayat ke-90, lalu kita baca di sana. Ya saat kita punya masalah, kita lihat indeksnya, oh ini berkaitan dengan kita buka dan sebagainya. Itu juga bisa dipakai. Atau juga di buku-buku yang lain kita bisa pakai untuk kita try to build special relationship dengan Quran dalam konteks mengkontekskan ayat tersebut, build the special emotional connection gitu ya. Karena ya emotional connection itu biasanya nggak akan lekas hilang gitu. Kalau kita punya hubungan dengan sesuatu yang sifatnya emosional, itu akan terus ada gitu. Dan itu ingin yang kita dapatkan dari saat kita mentadabburi Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan dari ide-ide eksplorasi berkaitan tentang tadabbur itu bisa membuat inspirasi buat Bapak Ibu sekalian saat berinteraksi dengan Quran. Setelah baca, kemudian pahami maknanya, terus kita coba build konteksnya, build relationship, emotional relationship-nya, sehingga itu akan jadi ayat itu jadi hidup. Jadi bukan cuma sekedar teks saja, tapi hidup, what special meaning for me, apalagi sampai build, that's my ayat, that's my favorite ayat gitu ya. Sehingga kalau udah bisa sampai level, insya Allah we are being guided oleh Allah, akan selalu dimudahkan, nanti akan terbuka lagi kepahaman kita ya. Jadi kepahaman is not just about knowledge, but the guidance gitu ya, but the touching heart itu. Sehingga ya dengan kita lewati hal tersebut, akhirnya kita akan punya special relationship, and we know how beneficial, how valuable this book gitu ya. It's not just about book to read without understanding the meaning, but at least this become our special diary, special emotional relationship with this context. Dan dengan cara itulah insya Allah Allah akan berikan kemudahan, hidayah, petunjuk buat kita, dan insya Allah kita selalu dalam jalan. Mudah-mudahan itu saja, mudah-mudahan bisa jadikan manfaat ya untuk ide-ide bertadabbur Quran, dan Allah mudahkan buat kita untuk mendapatkan kepahaman makna, kekuatan kita untuk bisa menjalankannya, dan juga mendapatkan benefit, dan yang paling penting lagi adalah not just for ourselves, insya Allah buat keluarga kita, buat saudara kita, teman-teman kita, dan semuanya, ya kita insya Allah selalu dalam bimbingan dan petunjuknya ya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah
kajian dari Pak Ustadz Widodo, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, pagi ini kita mendapatkan pelajaran yang tadabbur Al-Quran ya. Mungkin sampai seperti yang disampaikan Pak Ustadz Widodo, mungkin ayat-ayat yang dibacakan tadi ya, 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah sering kita baca ya, dan dengan pengulangan seperti ini mengingatkan kita gitu ya Pak Ustadz, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita ya. Dan terutama tadi ya, saya mencoba mencatat sedikit bahwa Allah, apapun yang kita lakukan ada perhitungannya gitu ya. Sedikitpun apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan di dalam hati kita, itu akan menjadi perhitungan gitu. Seharusnya kita menjadi takut ya Pak Ustadz. Kita menjadi takut akan apa yang kita lakukan jika tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Dan alhamdulillah ini juga saya ingat bahwa orang tua saya selalu sejak saya kecil itu mengingatkan kita untuk menghafal gitu surat itu ya. Jadi 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi ya yang ada dalam Al-Baqarah itu gitu. Mungkin awalnya kita nggak terlalu paham gitu ya, tapi begitu kita paham, kita kaji terus menerus, kita juga akan menjadi coba untuk melindungi diri kita sendiri gitu ya. Dan yang saya ingat dulu waktu saya sekolah di Melbourne ini, ada satu ayat juga itu pas tadi ya, ayat terakhir tuh ayat Al-Baqarah 286 ya Pak Ustaz ya, di mana la yakulullah usaha wa mutasabat, kita itu Allah tidak akan membebani kita dengan hal yang tidak kita bisa lakukan gitu ya. Di situ betul memotivasi kita Pak Ustaz ya, memotivasi kita untuk selalu berusaha dan yakin masa nggak bisa sih gitu ya. Dan itu memang menambah spirit gitu ya, menambah spirit dalam diri kita gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz Widodo, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan lagi ya. Kita terus menerus akan membahas kajian Al-Quran ini, tidak hanya mengenai tajwidnya saja, tapi juga tentunya untuk lebih mendalami masing-masing ayat per ayat. Saya ingat tiap pagi saya dengan Pak Ade gitu ya, kita sama-sama membaca ayat, dan ternyata ayat itu memiliki tafsir dan makna yang luas sekali gitu ya. Dan itu yang alhamdulillah perlu waktu gitu, perlu waktu untuk kita mempelajari. Demikian tadabbur Al-Quran kita dari Pak Ustadz Istiar Widodo. Selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan melanjutkan kajian yang kedua, dan akan dilakukan oleh Pak Adi ya, Pak Ustadz Adi yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Sirah Nabawiyah yang mungkin ini menjadi sangat menarik ya buat kita, karena Sirah Nabawiyah ini tentunya adalah rekaman gitu ya, kalau menurut saya, dari seluruh mata rantai perjalanan Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi mungkin banyak sekali tauladan-tauladan yang mungkin akan diceritakan nanti oleh Pak Ustadz Adi ya, untuk kita semua, dan ini mungkin menjadi pembelajaran yang akan terus harus kita ingat dan kita jalankan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Pak Ustadz Adi Prianto kami persilahkan.